Ini pun salah satu personal hygiene atau kebersihan dari diri kita yang saat pandemi sangat-sangat dianjurkan. Karena apa? Ternyata kebiasaan cuci tangan bagi kita itu minim banget. Bahkan sampai sekarang ada yang tidak terbiasa. Mau makan cuci tangan enggak? Iya, tapi ternyata kita enggak kan? Habis pegang apapun oke-oke saja masuk. Padahal itu apa? Kuman ikut tangan kita, apalagi di daerah kuku. Nanti kalau di dalam PK ini ada cuci tangannya yang sifatnya artinya dari zaman yang moyang ini cuci tangannya seperti itu. Padahal kita sudah ada dari WHO, ada 6, ada 8, ada sekian langkah yang boleh penjenengan gunakan, tidak apa-apa. Tapi ini kompetensi dari perawatan keluarga yang sifat dasarnya adalah zaman dulu sampai sekarang masih kita gunakan. Artinya apa? Dengan menggunakan peralatan yang ada, yang sudah dikonsep dari pusat, ya ini yang kita laksanakan. Tetapi nanti dalam pelaksanaannya, jika di situ jenengan sudah menemukan keran yang sudah sekarang ada di mana-mana yang nggak perlu penjenengan nyari ceret, ya nggak usah, ya. Terus kemudian itu pakai menggunakan pengeringnya pakai lap, nggak perlu jenengan ada tisu, monggo. Sekarang ada hand dryer juga, pengering tangan, iya. Ya, pada intinya kalau jenengan menggunakan cuci tangan yang beberapa langkah, ya. Ini pada intinya ya, semuanya kan sudah ada semua di sana. Ya, boleh kok itu dipakai. Yang penting kita cuci tangan bersih. Nah, nanti tidak usah dibantah, cuci tangannya ngomong sekarang sudah ada. Iya, kita semua sudah tahu. Iya, cuci tangannya menggunakan metode atau siapapun ketemunya, referensinya semua ada, nggak apa-apa. Tapi ini konteksnya perawatan keluarga dari kompetensi yang ada di PMI untuk mengajarkan kepada anak didik kita berdasarkan teori yang ada. Nanti kalau ada anaknya, Bu, cuci tangan kan tidak begitu, ada di boleh. Tapi ini juga dipelajari. Nanti pada saat anak-anak jadi peserta jumbara, ini yang dipakai juga, bukan yang dari konsepnya WHO. Gitu ya. Berikutnya, kalau kita sudah tahu rasa apa yang mau kita gunakan, kemudian kita sudah jelaskan tujuannya. Kalau jenengan mengatakan membersihkan tangan dari kotoran, emangnya tangan itu benar atau tempatnya kotoran? Bagaimana mungkin? Ini kan bukan hanya tangan saja, tetapi semua kegiatan atau semua awalnya adalah dari tangan. Iya, nanti jenengan bisa berikan penjelasan. Segala sumber adalah tangan, apapun itu. Jangan dikira HP itu tidak ada ininya ya, tidak ada kumannya. Kalau mungkin masih jenengan tahu, ya lebih takut lagi. Iya, kita tidak akan pernah lepas dari HP. Iya. Jadi nanti bisa nanti berpenjelasan. Kalau sekarang tuh pakai hand sanitizer aja lu sudah bisa, boleh. Iya. Asalkan apa? Meminimalkan kuman atau kotoran yang ada di dalam tangan. Bisakah kita mensterilkan dengan cuci tangan? Enggak. Sifatnya hanya desinfeksi, mengurangi. Ya, tapi kalau steril bersih nggak bisa. Kecuali memang kita betul-betul ada di ruangan dan ruangan itu steril. Kayak kita mau melakukan tindakan pembedahan. Jadi cuci tangannya benar-benar menggunakan apa? Desinfektan seperti betadine atau mungkin kita pakai alkohol. Ya. Berikutnya, ya, mencegah penularan penyakit. Benar juga, semua berawal dari tangan kita. Dengan sentuhan, apalagi seperti penyakit-penyakit yang menular, penyakit kulit misalkan, atau hepatitis yang sekarang juga lagi merajalela karena banyaknya apa istilahnya ya, makanan kita yang seringkali makan di luar ya, dengan menggunakan alat makan yang disediakan oleh
warung tempat kita makan. Ya, itu juga hati-hati, berbahaya sekali ya. Terus kemudian melatih membiasakan hidup bersih dan sehat, betul Ibu. Jadi anak-anak kita awali dari diri kita. Mau makan stop, cuci tangan dulu. Dengan begitu ya, mau tidur, ayo cuci tangan, cuci kaki. Ya apalagi nanti kita mau melakukan tindakan atau menolong yang si sakit. Notabene si sakit itu adalah daya tahan tubuhnya tuh turun, mudah sekali dia tertular, mudah sekali kuman masuk. Karena apa? Yang melawan kuman gak ada. Dia sendiri pada saat proses penyembuhan habis sakit membutuhkan yang luar biasa dari energi atau dari antibodi tubuh yang dimiliki. Kalau harus melawan kuman belum mampu ya. Berikutnya persiapan anak. Ayo Mbak Jaret. Jaret atau air ledeng atau air yang mengalir, berarti itu ada air ledeng. Air ledeng itu apa Bu? Keran ya. Nah, air ledeng itu sama dengan keran. Apa air ledeng itu apa Pak? PDAM itu ya. Oh iya, berarti air ledeng atau air mengalir sama ya. Nah, air mengalir itu apa? Yang dari pegunungan, air mengalir yang selang itu air mengalir gitu dah. Dimanapun tempatnya ada air mengalir, entah kok ledeng, entah kok gone saluran pegunungan atau mungkin itu buatan manusia yang dialirkan, aman-aman saja pokoknya air mengalir. Ya, kalau tidak ada air mengalir berarti jaret. Itu bukan jaret loh ya. Jaret yang berisi air yang bisa mengalir begitu ya. Nanti jangan bisa jelaskan. Menimbulkan pertanyaan kayak Mbak tadi. Bu yang digantung itu kok bingung kan luar dalam ya. Jadi jangan harus memberikan penjelasan. Berikutnya ember untuk menampung air buangan. Iya. Kemudian sabun dan tempatnya. Iya. Kemudian sikat tangan. Sikat tangan betul ya Bu ya, sikat itu ya. Itu sih bukannya sikat. Iya, sikat cuci, bukan itu sikat tangan. Ini sudah berkali-kali saya minta, sebenarnya ada loh. Iya, ini bukan kasar seperti ini Bu, mungkin bentuknya sama. Jenengan pernah lihat berapa dokter romantik ya? Iya, itu loh sikat tangan yang jadi ruang operasi ya. Iya, bukan seperti ini, mirip sama, tapi bulunya lebih lembut, lebih halus. Nanti hati-hati kalau pakai ini, jangan nanti pulang dari sini iritasi semua. Iya. Kemudian serbet, ya, mangkok tempat perhiasan, keset, celemek. Iya. Persiapan alat sudah kita siapkan. Berikutnya adalah pelaksanaan. Lepaskan perhiasan, jam tangan atau cincin, tempatkan di mangkok yang tadi sudah kita siapkan. Kemudian basahi tangan sampai siku jika menggunakan lengan panjang. Sing-singkan atau keataskan di atas siku, karena kita cuci tangannya sampai ke siku. Iya, Bu nggak boleh kalau sampai pergelangan aja. Ya boleh sih, iya nggak apa-apa kalau itu konteksnya cuci tangan untuk kita dalam pola hidup itu sudah sempurna. Oh cuci tangannya kadang-kadang dicelupkan jarinya saja. Iya, mending bisa pergelangan, ya. Tapi untuk konteks yang di sini kita ngikut ini, ya. Terus kemudian basahi tangan sampai siku. Ya.
pada prinsipnya pada saat kita melaksanakan ini jangan tergesa-gesa narik tangan keluar dari baskom. Karena apa? Kita usahakan airnya tidak tumpah kemana-mana. Mungkin kalau nanti penjenengan jadi juri jumbara, ya itu nilai plus yang kadang anak-anak terlena. Ya hanya masalah kecil tapi dia tidak perhatikan kayak tadi ya. Jadi kita usahakan air jangan sampai kemana-mana. Untuk teknis bagaimana menyiramnya, monggo, tidak apa-apa. Ada yang diluruskan karena dia punya prinsip dari siku dulu, kemudian airnya menuju ke yang paling kotor, boleh. Kalau saya punya alasan kenapa kita basahi, misalkan seperti ini ya, dari atas ke bawah, ini masih dalam rangka proses mencuci. Kalau nanti pada saat kita sudah melaksanakan memberikan sabun membilas baru nanti, ya itu alasan logika yang kita gunakan. Tapi pada prinsipnya teknis itu sain aja, ilmu aja bagi anak-anak. Asalkan dia bisa menjelaskan atau memberi penjelasan, kita beri close yang positif, gitu ya. Oke, berikutnya ambil sabun dan basahi dengan air. Ya. Ya, kemudian sabuni kedua tangan sampai berbusa, mulai dari telapak tangan sampai siku. Ya. Kenapa nggak pakai sabun cair aja? Sabun cair kan lebih mudah, kita nggak perlu apa istilahnya kayak tadi kita tekan aja kita langsung sudah. Iya, sebenarnya harusnya begitu, kita sudah modern, tapi maunya itu begitu. Nanti kalau misalkan kita modern pakai sabun cair lebih apa istilahnya efektif, efisien gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu pakai yang lama boleh. Ya. Semua ya, dari telapak, kemudian dari punggung sampai ke siku, jari-jari, kuku semuanya kita sabuni. Kemudian kita bilas sabunnya, kita kembalikan pada tempatnya. Ya. Kemudian kita ambil sikat, basahi sikat tangan searah, ya, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah searah. Ini saya. Ya. Enggak usah, ya, enggak usah sakit ya. Dari atas ke bawah ya. Kenapa? Tahu alasannya? Kenapa enggak dari bawah ke atas? Itu karena ada bulu rambutnya yang bisa menimbulkan luka atau irisasi sakit. Ya, searah aja. Atau bulu itu yang ke sana enggak ada tuh, mesti ke bawah. Iya. Oke, ya. Berikutnya, ya cuci, kembalikan kepada tempatnya semula. Ya. Kemudian bilas sampai bersih. Ya. Ya, kemudian ambillah, keringkan dengan cara menekan, jangan digosok. Prinsipnya sama seperti sikat tadi. Kita tidak boleh membuat luka atau iritasi. Ya, kita tekan, bukan kita gosok. Ya. Ya, kembalikan lap ke tempat semula. Kemudian ambil celemek dengan cara, ya, ambil tali di bagian leher, ya, kemudian angkat, ya, masukkan tali itu di kepala, ya,
ambil tali atau susuri tali di sebelah samping kanan dan kiri, ambil talinya, arahkan ke belakang, ke sana Mbak. Ya, tali dengan menggunakan tali yang mudah dilepas. Ya, kemudian sekarang kita sudah menggunakan celemek, kita lepas celemek itu dan kita gantung celemek itu sesuai dengan tempatnya. Ya, lepas. Ya. Jika berada di dalam ruangan si sakit, biarkan apa adanya, yang dalam tetap di dalam, yang luar tetap di luar, karena itu ruangan sudah disetting untuk tempat si sakit. Kalau di situ ada kuman, ya kumannya si sakit. Ya, artinya gitu. Terus kemudian jika ini kita letakkan di luar, kita balik. Ya, yang luar berada di dalam untuk mengurangi penyebaran. Sampai di sini dari perasaan yang pertama ada yang mau didiskusikan? Monggo.